Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Parimulyadi. Saya adalah guru di SDN Mekarsari, Kabupaten Sumedang. Saya juga seorang mahasiswa dan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan menjalani ujian kinerja atau UKIN di kelas 6. Ini nomor pendaftarannya, dan kita akan mulai saja ke kelas. Mari kita ke kelas dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Ya, sebelum belajar, coba dilihat di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Mungkin ada yang tidak hadir? Tidak? Hadir semuanya ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau bisa gitu. Pada hari ini, alhamdulillah kita bertemu meskipun di luar suasana rada-rada hujan ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Nah, pada hari ini sebelum kita belajar ke depannya seperti biasa, kita akan memimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Komar, silakan memimpin doa, Komar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Untuk Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita sekarang, seperti biasa, sekarang bagian siapa ya yang akan ke depan? Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dah, duduk lagi semuanya. Terima kasih, Rina. Bapak ulang sedikit. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, masih tokoh dan penemuan. Subtema yang kedua tentang penemuan dan manfaatnya. Kemudian pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran hari ini pasti kita akan memiliki tujuan
Tuh ya, tidak mungkin ada sebuah pertemuan seperti ini kita tidak memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian akan menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dan masing-masing paragraf dan menuliskan hasilnya. Jadi nanti kalian akan diberi sebuah teks eksplanasi, kemudian juga nantinya kalian mencari informasi dari paragraf tersebut dan menuliskannya di format yang sudah disediakan. Yang keduanya, nanti kalian akan berkelompok. Kalian akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikannya di depan kelas. Nanti kalian akan berkelompok dan perwakilan dari tiap kelompoknya itu satu orang maju ke depan, gitu ya, untuk membacakan hasilnya. Kemudian kalau yang memiliki tujuan berarti ada juga manfaatnya belajar hari ini. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pertama, semakin pandai menemukan informasi dari teks eksplanasi, gitu ya. Jadi kira kan pelajaran tentang teks eksplanasi itu bukan hanya hari ini saja. Banyak ya, dari hari hampir setiap hari ya ada ya. Ini teks eksplanasi. Jadi kalian pasti udah paham. Kemudian juga yang selanjutnya mampu menganalisis dan menyajikan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, yaitu tentang yang sudah disampaikan tadi yang ini ya. Nah, sebelumnya kita mengulang dulu beberapa hari yang lalu bahwa kalian sudah mempelajari bahwa yang namanya teks eksplanasi adalah teks yang, ayo jangan lupa, teks yang isinya apa? Tentang kejadian alam, sosial, apa? Ayo, masa lupa? Teks yang menyajikan tentang kejadian alam, sosial, dan yang lainnya. Itu ya. Kemudian juga teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada yang paling atas, topik bacaan atau pokok bahasan yang akan dibahasnya. Yang keduanya, penjelasnya yang berisi tentang sebab dan akibat. Yang seterusnya, yang terakhir adalah bisa pesan, kesan, atau berupa kesimpulan. Itu ya. Nah, itu. Kemudian, kemarin juga kalian sudah belajar tentang yang namanya hak. Apa itu? Hak dan kewajiban. Hak adalah yang harus kita dapatkan. Kalau hak tidak dilaksanakan, boleh tidak? Boleh. Ya, ini hak untuk kamu. Kalau kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Seperti apa kalau kewajiban yang harus kita kerjakan? Membersihkan tempat tidur. Kemudian juga kita beragama punya kewajibannya. Salah satunya melaksanakan ibadah seperti sholat. Sholat itu berbentuk kewajiban. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau tidak mendapatkan dosa. Berarti kewajiban itu adalah sesuatu yang harus didapatkan atau harus dikerjakan. Itu ya. Beda dengan hak. Kalau hak, ya mau diambil silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Itu ya. Misalkan kamu di rumah mau dikasih makan, kamu dikasih makan bolunya 2. Saya mah mau 1 saja, padahal kamu 2. Tapi yang kamu makan 1, boleh tidak? Boleh. Itu ya. Dan sekarang kita nambah lagi yang namanya tanggung jawab. Tuh, ada pembelajaran yang kemarin yang kalian tidak pahami, silahkan. Tanggung jawab sama dengan kewajiban. Apakah tanggung jawab itu sama dengan kewajiban? Kewajiban dan tanggung jawab. Ada yang mau jawab? Bapak ingin membagikan sebuah bahan ajar untuk kalian semuanya. Sudah kebagian semua? Di halaman 2, coba dibuka. Kalau halaman pertama tadi kan tentang tujuan dan itunya sudah ya ditulis, nanti ulah kalian baca tadi di slide PowerPoint. Kemudian di halaman 2 coba dilihat, di situ ada sebuah paragraf, beberapa paragraf yang berjudul tentang
Pensil si kecil yang amat penting. Berarti kalian itu sekarang tugasnya baca dulu itu, kemudian buka halaman berikutnya. Ada? Ada ya? Nah, ada. Nah, kemudian setelah itu di halaman paling belakang coba. Paling belakang. Nah, kalian mengerjakannya cukup di situ. Jadi nanti yang dikerjakan itu dikerjakan di situ, kemudian kamu cabut, kita kumpulkan yang satu lembarnya saja. Itu ya? Paham? Nah, kalau begitu silakan. Kalau ada pertanyaan tentang pengisiannya, udah, silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Silakan. Yang mau mencoba mengerjakannya di depan, membacakannya di depan, silakan. Naila, boleh, silakan maju. Nah, yang lainnya tolong perhatikan. Mungkin ada yang tidak sama, nanti kita bahas bersama. Coba, nomor 1. Tetapi sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Paragraf 2 penjelas. Kalau tidak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Iya, udah duduk. Terima kasih. Tadi siapa yang mengangkat tangan? Bapak, silakan maju. Coba bacakan. Proses penggunaan pensil mulai menjadi bentuk pensil seperti sekarang. Jadi, kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Iya, kesulitan lagi belajar. Udah duduk. Ada yang jawabannya tidak sama? Rata-rata sama ya? Ya coba baca yang pertama, yang tentang paragraf pertama tentang topik bacaannya. Isinya apa? Proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil Udah pinter ya, karena udah pertemuan ke beberapa kali kita tentang membahas tentang teks eksplanasi. Jadi yang pertama yaitu tentang apa barusan? Proses penemuan pensil hingga menjadi. Ya, jadi topiknya itu yang dibahas itu adalah apa istilahnya? Perjalanan, seperti perjalanan gitu ya. Dari dulu pensil itu asal mulanya seperti apa hingga pensil yang modern yang kita gunakan saat ini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, Kalau tidak ada pensil, kita kesulitan untuk belajar. nah kalau tidak ada pensil kita akan kesulitan saat belajar. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Bapak itu kan ini tadi kita membahas tentang sejarah bagaimana bagaimana terbentuknya pensil dari awal sampai dengan modern sekarang. Menurut kalian, kalau dulu tidak ditemukan yang namanya pensil, atau ginilah perbandingannya, kalau pensil itu tidak ada,
Bagaimana kita sekarang? Akan kesulitan waktu belajar. Kemudian, yang kalau misalkan orang tua sudah membelikan kamu pensil, apa kewajiban kamu? Belajar dengan giat. Menggunakan pensil tersebut untuk belajar. Nah, seperti itu. Tuh ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, semuanya berdiri dulu. Jadi Bapak ingin kalian seperti tanyaan di atas, coba sebutkan warnanya. Siap? Itu apa? Kuning. Hijau. Ayo, awas, hati-hati. Biru. Susah ternyata ya. Udah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Jadi untuk kalian semuanya langsung saja ya, dari depan ke belakang seperti itu. Silakan diatur. Nah, sebelum kalian mengerjakan, nanti sebelum dibagikan LKPD, apa yang harus kalian kerjakan? Coba dilihat dulu di sini. Gambar apa itu? Siapa yang sedang makan? Kira-kira ini di mana ya kejadiannya? Di rumah. Di situ ada siapa saja? Ayah, ibu dan anaknya. Coba baca teks yang atasnya. Hak adalah. Nah, itu. Kamu kalau misalkan ini gambar tersebut adalah misalkan kalian itu berhak untuk mendapatkan makanan dari orang tua. Jadi di situ adalah orang tua yang memiliki kewajiban untuk mencarikan makanan. Itu ya, ini kejadian di rumah. Pensil gambarnya, ada tasnya, segalanya dibelikan oleh orang tua. Itu hak kalian mendapatkan semuanya. Nah, kewajibannya berarti kalian tinggal belajarnya. Itu ya, itu kewajibannya. Nih, nambah lagi satu lagi. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab juga berarti kesadaran akan kewajibannya. Nah, sebelum ke sini, ini ada gambar. Ini sama tampilannya nanti yang ada di LKPD. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD dengan menjawab seperti ini, gitu ya. Coba dibuka LKPD-nya. Apa yang harus dilakukan? Itu petunjuknya ada di halaman yang pertama. Jadi yang pertama, sebelum kalian mengerjakan sesuatu, isi dulu biodatanya. Kalian ada bertiga, berarti isi 3 orang di sana. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah lihat petunjuk kerja. Siap? Siap? Ya, kalau siap Bapak kasih waktu kalian 15 menit untuk semuanya. Mulai sekarang. Ya, beres. Seperti yang kita katakan tadi sebelumnya, bahwa nanti ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, gitu. Mau siapa dulu? Kelompok 1 silakan. Komar, ya maju silakan.
Yang lainnya tolong disimak. Barangkali nantinya ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kalian kerjakan. Coba. Nomor 1, gambar apa yang kalian lihat? Kamar yang berantakan. Kamar yang berantakan. 2, apa kewajiban yang dilanggar? Tidak membersihkan kamarnya. Iya. Terus? Dan untuk semuanya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Nomor 1, kamar apa yang kalian lihat? Kamar yang berantakan. 2, Dah, itu dari kelompok 2, beri tepuk tangan. Nah, terakhir kelompok 3. Dah, duduk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Ya, udah, kita list ini semuanya. Tadi yang pertama, gambar yang pertama itu adalah tentang apa? Pertanyaan satunya? Tentang kamar yang bukannya ini ya. Ini tentang kamar berantakan. Mirip dengan kamar kalian? Yakin? Apakah ini sebuah gambar yang bagus? Tidak. Harusnya gimana? Kita yang tidur, kita haknya tidur di situ. Tapi kita juga punya kewajiban untuk membereskannya. Tuh ya. Kemudian apakah kita harus bertanggung jawab terhadap kamar kita? Iya. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab tentang kamar kita? Yang membuat kita menjadi nyaman tidur ya kita. Tuh ya. Dan yang dilanggar tersebut adalah sebuah kewajiban. Lalu apa atuh dampaknya? Tadi sisi itu jawabannya apa dampaknya? 1, akan banyak serangga. Iya. Apalagi kalau misalkan lalat dan nyamuk itu lebih suka di tempat-tempat yang berantakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ada teman, kalau ada saudara, kalau ada keluarga yang datang ke rumah, pas datang ke rumah, ih, kamarnya keren sih. Keren, kamarnya seperti kapal, tapi seperti kapal yang jatuh, berantakan di mana-mana. Tuh ya. Bangkunya dibereskan dulu lagi, kembali ke bentuk semula. Tugas yang barusan ke sini kumpulkan. Yang masing-masing dan yang kelompok. Sudah. Sekarang keluarkan HP-nya. Nah, nanti dulu. Dah, keluarkan HP-nya. Bapak sudah kirim link di di grup kita, grup kelas kita. Jadi silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Gimana? Beres? Nah, coba. Kalau Bapak lihat di sini ternyata ada beberapa yang salah. Salah satunya adalah tentang contoh tanggung jawab pada kewajiban di sekolah. Jadi kalian kebanyakan lihat dulu akhirnya. Akhir pertanyaan dilihat dulu. Kecuali. Berarti itu adalah yang bukan, atau kalau di sini yang salah. Itu ya. Coba kalau yang pertama, berikut ini adalah contoh dari tanggung jawab pada kewajiban di sekolah. Berarti semuanya hampir benar, tapi hanya ada satu yang salah. Berarti yang kamu pilih bukan yang benar, tapi memilih yang salah. Itu berarti yang mana? Nah, ada juga yang benar semua.
Setiap hari, Andi selalu rutin bangun jam 4.30 untuk mandi, sholat, beres-beres kamar, dan sarapan tepat waktu sebelum berangkat sekolah. Kebiasaan yang Andi lakukan akan membuat dirinya menjadi disiplin, tepat waktu, tanggung jawab. Jadi yang kita pelajari yang pertama adalah tentang eksplanasi yang tadi kalian baca, yaitu tentang pensil. Ya, sejarah pensil dari awal sampai dengan modern seperti sekarang. Yang pertama itu adalah tentang teks eksplanasi, adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Memiliki ciri yang tadi ya, yang awalnya ada topik bahasan, itu ya, ada pernyataan umumnya, kemudian ada deret penjelasnya, kedua yang menyatakan sebab akibat, kemudian yang terakhir ada interpretasi yang berupa bentuknya bisa berupa kesimpulan atau mungkin juga bisa berupa saran atau kesan dari seorang penulis. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalian juga barusan kalau hak adalah sesuatu yang yang harus kita terima, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sekarang hari ini kita bertambah lagi satu, yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Jadi apapun itu, yang namanya hak dengan kewajiban itu selalu berdampingan. Jadi penuhi dulu kewajiban untuk mendapatkan hak. Tuh ya. Jadi misalkan kita kalau misalkan listrik, penuhi kewajiban bayarnya setiap bulan, maka kita berhak menggunakan listrik. Kemudian bentuk tanggung jawabnya apa dalam penggunaan listrik? Tanggung jawabnya berarti kita juga harus memanfaatkan listrik sebaik mungkin. Itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat pada hari ini. Nah, sebelum kalian pulang, secara tidak langsung kalian tadi di materi ajar tersebut itu ada yang tulisannya itu tidak enak dibaca. Ya, tidak enak dibaca semuanya, tidak. Nah ini, jadi tidak semuanya kata seperti tadi. Kita itu nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Nggak bisa itu bukan kata baku, tapi itu adalah tidak baku. Seharusnya kita itu tidak bisa, gitu ya. Nah di situ nanti di materi ajar yang tadi diambil lagi yang atasnya, yang dikumpulkan yang bawahnya saja. Nanti kamu kerjakan yang itu, ya. Nah sebelum pulang, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa juga Bapak berpesan sama kalian, pandemi ini belum usai, tuh ya. Jadi kemana-mana jangan lupa maskernya digunakan. Kemudian juga jaga jarak dengan teman yang lainnya, jangan berkerumun. Cuci tangan juga jangan lupa, seperti itu. Coba beres-beres dulu sebelum kita doa. Udah siap untuk berdoa? Ya. Silakan pimpin kemana untuk doa. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.